Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita untuk minggu ini, minggu ke-9 ya. Jadi ini minggu pertama setelah paruh kedua dari semester ini. Ya. Kita lanjutkan setelah UTS kemarin, kita sudah bahas paruh pertama dengan baik. Saya perhatikan hasil UTS juga tidak terlalu buruk gitu ya. Beberapa sangat baik gitu. Jadi artinya capaian pembelajarannya boleh dibilang sudah kalian penuhi. Sekarang kita lanjutkan dengan topik baru yaitu mengenai perancangan. Ya. Jadi kalau dari Bu Vera kemarin sebelum kita UTS kan sudah belajar mengenai requirement engineering, kemudian analisis. Nah, proses engineering berikutnya yang sudah kita pelajari waktu basic konsep dahulu adalah perancangan atau design. Ya. Oke. Oke, jadi kalau dari sisi pengertiannya, perancangan, kita sudah bahas waktu basic konsep, gitu ya. Perancangan itu adalah kita merupakan suatu proses di mana kita mengubah bentuk dari hasil analisis untuk kemudian bisa digunakan dalam tahap implementasi. Jadi antara analisis dan implementasi, ya. Kalau dalam perangkat lunak, ya, perancangan perangkat lunak itu merupakan proses bertahap di mana semua kebutuhan atau requirement yang ada pada dokumen SRS. Kalian sudah pernah dengar SRS mungkin dari Bu Vera ya, Software Requirement Specification. Ya. Itu akan diubah lagi menjadi bentuk yang lebih dekat lagi kepada bentuk implementasinya, dan itu disebut dengan blueprint, cetak biru. Ya. Blueprint itu sudah menjadi instruksi detail sebenarnya yang bisa diterjemahkan dengan untuk implementasi, ya. Itu jadi tentu pada awalnya tetap menggambarkan dulu kembali gambaran umum dari perangkat lunak, jadi sama dengan apa yang disampaikan di Software Requirement Specification. Jadi input dari proses perancangan dalam perancangan perangkat lunak adalah dokumen SRS, ya. Jadi kalau tidak ada SRS, Anda jangan melakukan proses perancangan. Kalau tidak ada spesifikasi, jangan melakukan proses perancangan. Ya, cetak biru, blueprint yang Anda buat itu harus sesuai dengan SRS. Gitu ya. Kemudian setelah kita membuat cetak birunya, selanjutnya ini akan ada penjelasan rinci ya. Setelah gambaran umum tadi, akan ada penjelasan rinci. Nanti level of abstraksinya akan makin rendah sampai akhirnya betul-betul menunjukkan apa yang harus diimplementasikan. Jadi terkadang apa yang didesain itu tinggal alih bahasa ke implementasi. Ya, kalau dalam perangkat lunak mungkin diprogram gitu ya, decoding gitu ya, decode. Ya, jadi mengkode itu sebenarnya alih bahasa. Proses berpikirnya sudah selesai saat perancangan. Karena di perancangan kita sudah tahu nih apa hasil analisis struktur dan hubungan antara struktur seperti apa, elemen-elemennya. Kemudian ini untuk diramu menjadi apa bentuk yang akan dihasilkan kelak, itu disebut perancangan. Sehingga ramuan ini tinggal mau pakai apa diimplementasikan, mau pakai bahasa C, tinggal alih bahasa ke C. Ya. Ingat di UTS juga ditanya, apa output dari perancangan? Sebenarnya salah satunya, algoritma is one of the output of perancangan. Dengan algoritma, sebenarnya kita tinggal alih bahasa menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin. Algoritma kita masih, perancangan masih menggunakan bahasa manusia, notasi-notasi yang disepakati oleh para pengembang untuk menjadi alat komunikasi dalam memodelkan, kemudian diimplementasikan dengan bahasa mesin. Ya, itu jadi harus sampai rinci nanti serendah mungkin sampai akhirnya bisa sampai pada titik sampai alih bahasa lah yang paling rinci gitu ya. Oke. Kemudian perancangan perangkat lunak dilakukan dengan asumsi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sudah terdefinisikan dengan model-model analisis. Itulah yang ada di SRS.
Ya, kemarin analis kalian pasti sudah diajarkan bagaimana kita memodelkan sebuah proses, menunjukkan elemen-elemen dari suatu proses, struktur dari sebuah proses, gitu ya, dan bagaimana hubungannya. Oke? Nah, jadi kemudian model-model hasil analisis akan lanjut lagi ke model-model perancangan. Model-model perancangan tadi sudah lebih detail, ya, lebih mendetail, mendekati bagaimana spesifikasi diimplementasikan. Jadi dengan perancangan implementasi harusnya mudah, ya. Makanya level kompetensi justru diharapkan lebih tinggi di analisis and design. Ya, pengkode itu harusnya hanya belajar bahasa, bukan konsep. Konsep berpikirnya ada sampai level perancangan. Ya, jadi jangan sampai salah, kalian sebagai software developer sebenarnya dalam tim level berpikirnya itu paling banyak di analisis dan desain, sehingga harusnya kompetensinya lebih tinggi dan dihargai lebih tinggi. Ya, nanti mungkin misalnya programmer itu level pemikirannya nggak harus sangat analytical thinkingnya nggak perlu tinggi. Ya, analytical and design thinkingnya itu sudah ada di proses analysis and design. Ya, coba mindsetnya mulai berubah ya kan, selama ini kalau membangun software itu langsung berelasi dengan programmer, seolah-olah programmer saja yang bekerja. Sebenarnya salah. Proses pengembangan software harus ada proses engineering, ada analysis and design. Software itu sebenarnya sangat ditentukan oleh analisis dan design. Sehingga yang paling diperlukan kemampuan tinggi adalah di analisis and design. Ya. Rancangan dapat dipandang sebagai proses penerapan berbagai teknik dan prinsip untuk tujuan mendefinisikan spesifikasi rinci perangkat lunak sehingga mudah diimplementasikan. Ya, nanti kalau ada yang designer, you have to be able to find out all the techniques, the principles, sehingga Anda bisa memilih yang terbaik, melakukan prosesnya dengan lengkap, sehingga dapatlah spesifikasi rinci perangkat lunak. Ya, dengan satu metode merancang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang diwujudkan dalam SRS, ya, di sana disebut kebutuhan fungsionalnya apa, kebutuhan performansinya apa. Ini harus diterjemahkan menjadi spesifikasi rinci dari perangkat lunak, baik untuk arsitekturalnya, datanya, maupun prosedural perangkat lunak utuh, ya. Perancangan nanti ada high level and low level, mulai arsitektural sampai kepada rinci code-nya, algoritmanya, ya. Oke. Nah, jadi solusi perangkat lunak kan dapat berupa prosedur-prosedur atau objek. Ya. Struktur program menggambarkan organisasi dari komponen-komponen program. Jadi dalam algoritma sebenarnya komponen program yang dibutuhkan itu sudah harus well defined. Ya. Selain tadi program, data juga harus terstruktur dengan baik sebagai hasil dari proses desain. Ya. Struktur sudah didefine di analisis, kemudian ini harus sampai ke bagaimana elemen-elemen ini akan tercipta nanti di implementasi itu di desain. Ya. Dan ingat, struktur data akan pengaruh kepada prosedur-prosedur proses yang dipilih dan metode aksesnya, ya, artinya programnya. Struktur data akan pengaruh kepada programnya, code-nya, ya. Prosedur perangkat lunak memfokuskan pada proses secara rinci dari masing-masing modul dan objek. Oke, jadi tadi saya sebut bahwa algoritma lah outputnya. Jadi prosedur yang disebut tadi, hasil perancangan tadi, itu harus menerangkan dengan tepat algoritma proses-proses dan struktur data yang digunakan. Nah, ada beberapa prinsip dalam hal tadi menyusun modul dan objek, artinya merancang. Ya, ini nanti khususnya nanti kita belajar setelah minggu ini, kita belajar mengenai object oriented, ya, mengenalkan ke kalian. Ya, di sana ada yang namanya modularitas, penyembunyian informasi, abstraksi, coupling, kohesi, integritas, dan ekstensibilitas, ya. Kita akan lihat satu persatu. Start dengan modularitas, modularitas. Jadi,
prinsip engineering adalah pecah belah dulu supaya lebih mudah dikuasai. Ya, spesifikasi yang besar kamu harus mampu memecahnya sebaik mungkin. Harus menjadi modul-modul, unit-unit yang lebih mudah Anda implementasikan. Artinya, memisah modul ini itu adalah bagian dari proses merancang. Ya, modularitas yang baik itu adalah akan menghasilkan rancangan yang baik dan akan memudahkan proses implementasi. Ya, jadi prosedur harus dibagi atas beberapa modul lagi bisa dipecah menjadi submodul, ya, dan masing-masing harus punya sistem penamaan. Nanti mulai sekarang kamu harus naming convention itu sesuatu yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak karena tadi kompleksitas membutuhkan readability dan manageability yang lebih tinggi, ya. Lebih mudah dibaca hasil desain Anda, lebih mudah dibaca implementasi Anda itu akan lebih baik, ya. Jadi penamaan juga menjadi unsur yang penting dalam sebuah desain. Itu modularitas, ya. Kita akan berupaya memecah-mecah dengan menjadi modul-modul yang lebih kecil. Kemudian ada yang disebut dengan penyembunyian informasi. Ini prinsip dasar dalam pembentukan modul, yaitu struktur data dan logic program dari suatu modul itu tersembunyi, terselubung, enkapsulasi, ya, dalam sebuah kapsul, gitu ya. Kita nggak perlu nanti mengubah detail struktur datanya, mungkin tidak akan menyentuh struktur data, kita hanya perlu di level implementasi kita ubah misalnya, atau sebaliknya. Jadi kita menyembunyikan informasi yang sifatnya apalagi sudah master istilahnya, ya. Jadi sebenarnya yang tidak akan terlibat dalam perubahan-perubahan tertentu. Misalnya data. Jadi waktu kita membuat sebuah software, data dan logiknya mungkin akan kita simpan, sementara akan ada interface yang menghubungkan kita terhadap struktur data dan logik program tersebut. Ya, kita nggak perlu mengubah-ubah struktur dan logik program ini, kita hanya perlu di interface-nya memakai yang mana dan tidak memakai yang mana. Penyembunyian informasi, ya. Jadi waktu kita mengubah nanti misalnya program kita nggak perlu harus pergi ke detail, ya. Cukup di interface mungkin sudah cukup gitu. Jadi karena itu modul harus dipandang sebagai kotak hitam, black box, ya. Kita hanya melihat kalau input begini, outputnya akan begini. Di dalamnya kita nggak perlu tahu, pengembang sudah menyiapkan semua struktur data dengan logic programnya, dan si pemakai, implementer hanya akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan. Itulah yang disebut dengan black box. Ya. Kemudian yang disebut dengan abstraksi. Ini juga bagi seorang engineer akan sangat penting. Bagaimana kalian harus bisa mengabstraksikan suatu fenomena, ya. Oke, kalau misalnya contoh nih, ya, saya sebut mahasiswa ITDL diangkut dengan mobil dari rusun ke kampus. Siswa Del diangkut dengan sepeda dari rusun ke kampus, ada yang dengan motor, ada yang dengan ini. Jadi, dalam hal itu kita harus bisa mengabstraksikan bahwa motor, sepeda, dan mobil ini adalah alat transportasi. Jadi kita membungkus details dengan sesuatu yang bisa mewakili detail-detail tersebut. Itulah yang disebut dengan abstraksi. Ya. Ya, itu seorang engineer harus bisa menjelaskan sesuatu dengan abstraksi yang lebih baik. Ya, dia memang harus lebih mewakili apa yang diwakilkannya, menjelaskan betul apa yang diwakilkannya. Jadi jangan sampai kabur juga maknanya gitu kan, abstraksi yang baik. Kita harus clear, kita tahu apa yang dia bungkus gitu. Ya. Jadi dengan tadi perancangan yang baik, abstraksi itu harus dapat. Ya. Dengan abstraksi, perancangan dapat berkonsentrasi pada tingkat abstraksi tanpa melihat yang lebih rinci. Ya, itu. Ini nanti mungkin akan makin kalian pelajari nanti, ya, bagaimana mengabstraksi sesuatu. Ya, kalian pun mulai sekarang sudah mulai belajar menjelaskan sesuatu lebih abstrak gitu.
Ya, gimana sih membedakannya? Ada orang yang bisa menjelaskan suatu fenomena harus dengan contoh, gitu ya. Itu sebenarnya level abstraksi terendah kan contohnya. Saya mau menjelaskan domain universitas, tapi saya menjelaskannya dengan mengambil apa? ITDL. Padahal itu sebenarnya semua universitas akan punya proses yang sama dengan ITDL ini. Jadi saya harus bisa menarik informasi yang saya peroleh di ITDL ini adalah informasi bagi universitas. Itu adalah abstraksi. Ya. Kemudian ada disebut dengan coupling, couple, berpasangan, ya. Apa itu couple? Derajat ketergantungan antara dua modul. Tadi modul-modulnya yang adalah hasil pemecahan. Nah, waktu memecah pun kita harus melihat ketergantungan antar modul. Kenapa kita perlu itu gitu? Karena tadi kita mau membangunnya dengan rancangan kita membangunnya modul by modul gitu kan? Terpisah gitu, unit by unit. Nah, kalau antar unit akan sangat tergantung, kita nggak terlalu bebas membangun sebuah unit karena unit lain belum dibangun, yang dia tergantungan, gitu ya. Nah, makin kecil coupling ini, makin kecil derajat ketergantungan antara dua modul, makin baik. Ya, karena saya akan sangat bisa mengeksekusi, mengimplementasikan suatu modul tanpa tergantung kepada modul yang belum terimplementasi. Nah, itu akan memudahkan para pengembang bekerja gitu ya. Tidak ada blocking status, itu belum jadi, saya harus jadi dulu, itu baru ini bisa saya lakukan. Itu akan terhindar atau dikurangi kalau couplingnya rendah, serendah mungkin. Ya, derajat ketergantungan antar dua modul itu harus serendah mungkin. Ya, coupling harus lemah, gitu ya. Modul yang baik kalau dia tidak bergantung pada modul lain. Coupling rendah. Ya. Sebaliknya ada yang disebut dengan kohesi. Ukuran kekuatan hubungan antar elemen yang membentuk modul. Sementara elemen yang membentuk modul itu harus saling berkohesi, menyatu. Ya. Apa lawan katanya? Adhesi ya. Jadi berkohesi dia, menyatu elemen-elemen membentuk sebuah modul. Ya. Jadi jangan terlalu melebar gitu kan. Tapi tadi antar modul harus tidak tergantung, elemennya harus saling terhubung. Ya, itu bedakan coupling dengan kohesi. Kemudian yang disebut dengan integritas, setiap modul harus bisa menjaga integritas masing-masing gitu ya. Jangan tadi modul ini bisa jadi rusak karena modul yang sana rusak gitu. Ya, tadi kan memang ada ketergantungan, ini di level integritasnya gitu ya. Harus ada konsistensi dari sebuah modul. Ya, jangan modul lain berubah, dia jadi ikut berubah gitu. Jadi modul yang baik kalau integritasnya tinggi. Tapi on the other hand, ekstensibilitas juga harus tinggi gitu ya. Modul yang baik adalah modul yang mudah berubah. Bayangkan, kalau modul dengan abstraksi yang rendah, dia akan sulit menanggapi perubahan karena dia terlalu spesifik terhadap sesuatu. Ya kan tadi contohnya sistem universitas. Saya terlalu spesifik membuat modul saya hanya bisa untuk ITDL. Waktu saya mau mengubah sistem di ITDL, saya akan kelabakan. Gitu ya. Tapi kalau saya ambil sebenarnya modul saya itu untuk universitas, secara umum, abstraksi universitas, di universitas manapun modul ini akan sama. Gitu. Ya. Nah, jadi tadi akan ada tetap unsur kustomisasi dalam suatu tempat tertentu. Nah, disitulah dia disebut dengan ekstensibilitas. Ya. Itulah ada konsep-konsep dalam perancangan yang harus kalian pahami ya. Mulai dari tadi apa? Modularitas, apalagi couple, kohesi, integritas, ekstensibilitas, itu hal-hal yang harus Anda ingat untuk Anda membuat suatu perancangan yang baik. Ya. Oke. Nah, jadi begitu proses perancangan yang baik. Nah, ini tujuan tahap perancangan itu apa? Tadi sudah saya sebut sebenarnya. Rancangan adalah merealisasikan hasil analisis untuk menjadi bentuk yang lebih rinci, ya, untuk mudah diimplementasikan. Ya, karena rancangan sistem sudah jadi rinci. Ya. Yang kedua, mendefinisikan antarmuka pemakai pada bagian masukan dan keluaran. Di rancangan antarmuka
juga akan kita rancang. Nanti ada standar dokumen juga yang akan kalian perhatikan, gunakan dalam nanti semua proses software development yang Anda lakukan selama di kampus ini. Di situ akan dipandu untuk melakukan proses-proses sesuai tujuan tahap rancangan ini. Ya. Antarmuka, tampilan layarnya seperti apa, layout seperti apa, kontrol apa yang dipakai, apakah ada text box, apa ada button, itu semua harus didefinisikan dalam perancangan. Ya, again, implementer sebenarnya tinggal mengikuti instruksi, istilah dalam seorang memasak, ya. Ingredient tadi kan sudah diperoleh dari hasil analisis, ya. Kemudian how to-nya itu adalah perancangan. Sehingga implementer tinggal membaca step by step akan saya lakukan. Jadi bayangkan programmer adalah yang memasak, designer adalah yang membuat how to-nya, analis adalah yang membuat daftar ingredient-nya. Ya. Jadi termasuk di sana nanti layout-nya semua didefinisikan, kontrol-kontrol apa yang dibutuhkan, ya. Kemudian kalau ini di event-event apa yang ada di antar muka tersebut juga harus didefinisikan, ya. Kalau buttonnya diklik, apa yang terjadi rupanya itu harus juga didefinisikan. Kemudian mendefinisikan proses pengolahan data atau informasi secara detail, ya. Tadi struktur data juga sudah di-define, dianalisis, bagaimana pengolahan data, proses data ini berubah, data ini hapus, data ini tambah, itu harus didefinisikan dalam perancangan. Ya, sehingga perancangan juga akan mempengaruhi pembentukan struktur data dan basis data. Dictionary-nya data harus punya, ya, semua informasi terkait struktur dalam sebuah data itu harus di-define dalam perancangan. Ya, sehingga tadi untuk membentuk database-nya pun mungkin hanya dengan klik, bahkan ada tools sekarang yang otomasi, hasil rancangan kita bisa langsung kita generate menjadi database tanpa sebuah coding proses. Ya. Jadi Anda misalnya membuat table by table, Anda harus tidak perlu lagi sebagai implementer meng-create table by table. Hasil rancangan Anda, ya kalau dalam terstruktur disebut dengan physical data model, ya, itu bisa langsung satu kali klik berubah menjadi database yang kita inginkan. Ya, jadi again, tujuan tahap perancangan juga membentuk struktur data atau basis data. Nah, apa itu perancangan yang baik? Perancangan yang baik tentunya melaksanakan semua requirements yang tercantum pada SRS. Ya, semua kebutuhan yang ada pada dokumen Software Requirement Specification, semua hasil analisis. Ya, kemudian merupakan acuan yang dibaca, dimengerti oleh programmer. Dan ini juga digunakan oleh penguji, karena penguji akan menggunakan skenario algoritma Anda untuk menguji apakah program Anda sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Nanti testing akan kita bahas di materi-materi minggu ke depan, gitu ya. Kemudian perancangan yang baik juga harus menyediakan gambaran yang lengkap tentang perangkat lunak, mencakup data, fungsi, ya, dan tanggapan dalam perspektif pelaksanaan pembuatan perangkat lunaknya. Jadi, udah betul-betul disampaikan semua kepada si programmer apa yang harus dia lakukan. Yang keempat, menghasilkan model atau representasi dari perangkat lunak untuk digunakan dalam proses implementasi atau coding. Ya, again, model adalah alat komunikasi. Sekarang ini adalah komunikasi ke si implementer atau si coder, ya, pembuat code-nya. Ya, jadi kita harus membuat sebuah model yang mudah dimengerti, menjadi alat komunikasi kita sebagai si coder. Ya. Nah, bagaimana proses merancang tadi? Itu adalah sebuah proses kreatif, ya, dan itu harus solving problem, ya. Model dari proses perancangan ada 4 proses sebenarnya. Yang pertama, mengumpulkan suatu solusi, membangun model dari solusi tersebut, mengevaluasi model terhadap spesifikasi yang ada, kemudian menjabarkan rincian spesifikasi dari solusi tersebut. Oke. Nah, apa yang menjadi input, function, dan keluaran dari sebuah proses perancangan?
masukannya tadi kita sudah sebut, dia adalah apa yang ada di SRS. Di SRS sebenarnya sudah ada model informasinya, model fungsionalnya, model behavior dari software yang akan kita bangun, ya. Jadi semua ini diperoleh dari hasil analisis. Input bagi perancangan adalah hasil analisis. Dalam hal ini SRS yang sudah mendefinisikan model informasi, model fungsional, dan model behavioral. Oke. Nah, apa fungsi dari satu proses perancangan? Ada dua fungsi yang dipunyai proses perancangan. Itu translasi pengembangan dari spesifikasi perangkat lunak dan penjabaran bagaimana perangkat lunak menjadi berfungsi. Bagaimana diwujudkan? Jadi bagaimana spesifikasi perangkat lunak diimplementasikan. Jadi dua itu ya, menerjemahkan hasil spesifikasi dan menjabarkan bagaimana dia diimplementasikan. Outputnya apa? Ada perancangan data, perancangan struktural, perancangan prosedural, perancangan antarmuka pemakai. Ya, jadi dari high level ke dari low level sampai high level. Low level arsitektural. Kamu harus bisa nanti menentukan arsitektur sistem saya seperti apa. Contohnya apa? Client server kah, desktop base kah? Ya, harus ada layer mobile-nya juga dan sebagainya. Itu arsitektural. Ya, ada servernya di mana dan sebagainya. Ya. Kemudian ada perancangan prosedural, ya programnya akan seperti apa, kemudian tampilan layar akan seperti apa. Itu keluaran dari perancangan, ya. Jadi tahapan perancangan dari sudut pandang manajemen ada dua, harus ada preliminary design dulu untuk high levelnya, ya, low levelnya maksud saya. Dan di V model juga kalian sudah pelajari ya. Ada arsitektur perangkat lunak yang low level, ya, lingkungan program di sana, bagaimana bentuk komunikasi data, ya, interface dengan sistem lain seperti apa, itu arsitektural. Interface dalam hal ini, ada nggak aplikasi lain yang dibutuhkan ya, ada nggak perangkat keras lain yang dibutuhkan, itu yang disebut interface dalam hal ini. Kemudian masuk ke perancangan rinci, detail design, high level design. Di sini sudah ke modul program, prosedural. Ya. Jadi tadi dari sudut pandang teknis, kegiatan perancangan, aktivitasnya apa? Merancang data, merancang arsitektural, merancang prosedural, dan merancang interface. Harus ada output dari keempatnya yang tinggal si implementernya melaksanakan. Ya. Oke, tahap perancangan punya peran yang cukup penting karena akan digunakan sebagai basis dari implementasi dan pengembangan lunak, ya. Sebagai basis implementasi diperlukan penjabaran yang dari berbagai sudut pandang, harus ada eksploratif, kreatif untuk mencari jalan terbaik, ya. Jadi misalnya kompleksiti jangan terlalu tinggi, itu akan ditentukan oleh algoritma Anda. Ya. Semakin kompleks sistem perangkat lunak, semakin banyak sudut pandang perancangan dihasilkan sehingga seluruh aspek perangkat lunak tercakup penjabarannya. Ya. Nah, terakhir, apa hasil perancangan? Dia dalam bentuk sebuah dokumen, namanya SDD. Ya, dia menyingkat dengan Software Design Description atau Software Design Documentation. Nanti kita akan kenalkan dokumen-dokumen ini di pertemuan akhir, karena kami harapkan dengan perkuliahan perangkat lunak, pengenalan perangkat lunak ini, kalian akan lebih fasih bagi proses dan juga dokumentasi. Ya. Oke, itu topik kita untuk minggu ini. Saya harap kalian bisa mengerti dan pahami sehingga capaian pembelajaran kita bisa tercapai. Dan kita akan lanjutkan nanti terus perancangan yang lebih baik lagi seperti apa. Termasuk kita minggu depan mulai masuk ke pengembangan dengan paradigma object orient. Baik. Kalau ada diskusi, silakan kita kembali di forum diskusi kita, di WA group, itu silakan ditanyakan, didiskusikan, dikasih masukan, gitu ya. Kita bisa saling belajar. Oke, demikian teman-teman semua. Sekali lagi saya harap dapat dipahami. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, dan salam sehat.